adalah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 299. Debt collector itu berkata, "Bapak ini hutangnya belum lunas. Yang kemarin itu hanya bunganya. Jadi jangan berkilah menghindar, kalau nggak mau urusan dengan polisi." Debt collector itu menakut-nakuti. Yang satunya pun juga bicara, "Bapak ini kan pengusaha, masa gak ada simpanan?" Kemudian Pak Andi pun menjawab, "Tapi katanya pihak bank seminggu lalu, hutang kami ini sudah lunas. Pabrik dan rumah disita, dan semua yang kami miliki sudah terjual. Kami bayarkan ke bank." Istrinya pun bicara pula, "Cobalah Bapak sekalian lihat kondisi kami. Bahkan handphone pun tak punya. Semua barang kami jual, termasuk milik anak kami. Handphonenya tak luput pula." Saat itu anaknya yang bernama Putri keluar. Ia berdiri di dekat pintu rumah. Wajahnya cantik dan rambutnya panjang. Namun pandangannya nampak sayu. Kesedihannya nampak sekali. Iwan pun melihatnya. Dalam hati langsung berkata, "Waduh, cantik banget ya, anaknya bapak ini." Kenshin masih terdiam, sembari mengaduk minuman. Lalu tiba-tiba, salah satu debt collector itu mengangkat kakinya, ditaruh di tempat duduk, tepat di sebelahnya Kenshin. Sembari ia bilang, "Yang jelas yang kami tahu, hutang bapak ini belum lunas. Kami beri waktu 2 hari. Kalau tak ada uang, tak dilunasi juga, informasi hutang bapak ini, kami akan sebar, termasuk di kampung ini, dan media berita. Kalau tak dilunasi juga, kami akan bawa ke jalur hukum." Orang itu bicara sambil mukanya rada marah. Kenshin masih terdiam, sambil ia meneguk minuman, dan debt collector yang lain pun bilang, "Oh ya, anaknya ini cantik juga. Bolehlah kalau saya jadikan istri. Hutang kami anggap lunas." Iwan langsung membalas, "Pak, kalau bicara yang sopan, jangan anggap anak bapak ini untuk bayar hutang. Bicara kok tak aturan." Mendengar hal itu, debt collector itu pun merasa tersinggung. Ia pun tak terima, menghampiri Iwan, kemudian bicara, "Emangnya kamu siapa? Kok berani sama saya? Kurang ajar kamu." Kenshin berdiri, dan Iwan pun "Lepaskan tanganmu. Lu mau berantem ya? Oke, nggak masalah. Lu jual, gue beli." Waduh, gawat-gawat. Iwan terbawa emosi. Nampak badannya sedang memasang kuda-kuda, seperti bersiap menghadapi musuh. Kenshin langsung ke tempat sahabatnya itu. Sembari ia bilang ke debt collector tersebut, "Kalian ini kurang kerjaan ya? Suka mengancam orang. Bicara pun tak mau pelan. Mau menangnya sendiri. Emangnya berapa hutang bapaknya?" Lalu terdengar bicaranya Iwan, "Bro, kamu mundur aja bro. Biar gua kasih pelajaran orang ini." Debt collector itu terlihat juga nampak bersiap akan adu pukul dengan Iwan. Mereka berjumlah 5 orang, sedang berhadapan dengan Kenshin dan Iwan. Dan kemudian, warga kampung di sekitar itu keluar. Di antaranya ada yang berkata, "Oh, mereka ini debt collector ya, yang suka main keroyokan, membuat keributan." Jadinya saat itu, banyak warga yang melihatnya. Mereka pun berjalan mendekat, mendengar dan melihat, hingga debt collector tersebut merasa ciut nyalinya, karena khawatir di masa. Dan secara tiba-tiba, mereka pun mundur, sembari bilang ke Iwan, "Lu beruntung ya saat ini. Lain kali kita lanjutkan." Iwan menjawab, "Lu aja yang pengecut, ngapain harus lari? Gue dari tadi udah berani lawan kalian berlima." Debt collector itu pun berpaling, sembari menghampiri Pak Andi. Kemudian salah satunya bilang, dengan berkata, "Jangan lupa ya, saya tunggu pelunasannya dalam 2 hari. Kalau kagak ingin privasi bapak ini, kami sebarkan." Kemudian mereka pun pergi, meninggalkan tempat itu. Keributan itu jadi pembicaraan oleh warga yang ada di sekitarnya. Pak Andi pun sampai ditanya-tanya mengenai masalahnya. Pak Andi menjawab dengan apa adanya, dan hal itu hanya sebentar saja. Kemudian warga di situ segera kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Kenshin dan Iwan demikian. Mereka duduk lagi di warungnya Pak Andi untuk minum kopi dan juga makan bakso. Istrinya Pak Andi sampai berkata, "Mohon maaf ya mas sekalian. Kami jadi merasa tidak enak sendiri. Masnya malah terlibat masalah kami." "Saya mohon maaf ya." Iwan menjawab, "Oh enggak apa bu. Kita enggak masalahin itu. Jadi biasa aja bu." Kenshin juga sama. Ia tersenyum ke ibu tersebut.
Sambil minum kopi, Pak Andi pun lalu duduk. Ia tiba-tiba bercerita sendiri tentang masalahnya ini, yang mengatakan dirinya sebelumnya seorang pengusaha, namun menjadi bangkrut, ditipu oleh temannya untuk investasi, meminjam uang di bank dengan jaminan semua hartanya. Singkat cerita, Pak Andi itu bicara ke Kenshin. Dari sebelumnya berkecukupan, hidupnya tak pernah kekurangan, bahkan terbilang orang kaya, tinggal di perumahan mewah. Namun sekarang, lagi kesulitan ekonomi, dirinya jatuh miskin, dikejar debt kolektor pula. Pak Andi itu secara tak langsung sedang mencurahkan hatinya. Istrinya pun duduk di sebelahnya. Anaknya yang bernama Putri berada di ruang tamu, karena tadi dia merasa ketakutan. Kemudian Kenshin bertanya, "Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu, nama perusahaannya Bapak itu apa ya?" Pak Andi pun menjawabnya, "Namanya PT Mulia Cahaya, bergerak di bidang garmen." Kenshin pun mendengarnya, sembari tangannya mengetik nama itu di pencarian internet yang ada di handphonenya, dan langsung saja terbuka semua informasinya. Dilihat sekilas oleh Kenshin, dan benar adanya. Saat itu anaknya dari jendela melihat Kenshin yang sedang memegang handphone. Kemudian Pak Andi bertanya, "Apa masnya berdua ini baru pulang kerja ya?" Iwan menjawab, "Kami dari rumah Pak, kebetulan hari ini libur." Pak Andi bertanya lagi, "Kerja apa ya masnya berdua?" Kenshin yang menjawab, "Kami kerja cleaning service Pak, bersih-bersih kantor, jalan, gudang, dan lain-lain." Pak Andi pun tersenyum, sembari melihat motor bututnya Iwan yang berhenti di samping warungnya. Pak Andi pun menyahut, "Oh, cleaning service. Bagus juga itu mas kerjanya. Andai saja kalau perusahaan Bapak ini masih ada, masnya berdua ini akan saya jadikan karyawan kantor. Karena mas ini orangnya baik." Istrinya pun mengiyakan. Waduh, benar-benar, Pak Andi tak tahu akan siapa Kenshin. Kenshin pun tersenyum. Kemudian ia bilang, "Terima kasih Pak tawarannya. Saya senang sekali." Iwan pun mendengarnya. Kemudian Kenshin ganti bertanya, "Berarti Bapak ini sebelumnya pemilik perusahaan ya?" Pak Andi pun menjawab dengan mengiyakan. Kenshin lalu bertanya, "Sudah berapa lama Pak perusahaannya berjalan?" Pak Andi menjawab, "Ya kurang lebih sudah 10 tahunan Mas." Kenshin pun bicara, "Berarti lumayan lama ya Pak?" Pak Andi menyahut, "Kalau untuk usia perusahaan itu masih belum Mas, masih dalam pengembangan." Kenshin bertanya lagi, "Tapi setidaknya Pak Andi ini sudah pengalaman kerja, mengatur perusahaan." Pak Andi pun menjawab, dengan mengiyakan. Kenshin langsung terbesit di pikirnya. Entah ini kebetulan atau sudah takdirnya. Ia yang diberi tugas oleh ayahnya untuk memegang proyek besar yang kemarin didapatkan dari London. Mau tak mau ia harus belajar dan harus menjalankan, meskipun ini dirasa sulit baginya. Kenshin yang melihat Pak Andi memiliki potensi ini, tiba-tiba menjadi senang. Kenshin itu tersenyum sendiri, lalu ia bilang, bertanya ke Pak Andi, "Kalau Bapak ini semisal kerja lagi di perusahaan, gimana apa bisa ya?" Pak Andi pun tak mengerti akan tanya Kenshin, hingga beliau berkata, "Maksudnya apa?" Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.